Mbah NUE, Walangsanga. Karomah Mbah Nur Walangsanga. Mbah Nur Walangsanga bagi warga Pemalang bukanlah nama yang asing, bahkan melegenda. Hal ini tidak terlepas dari karomah yang dimiliki oleh Mbah Nur. Karoman atau karamah bahas Arab memiliki makna karunia yang diberikan oleh Allah berupa mukjizat, seperti ilmu, kekuasaan, dan lainnya. Karomah tetap ada hingga akhir zaman. Banyak karomah yang dimiliki Mbah Nur Walangsanga dan menjadi pengalaman spiritual bagi beberapa orang yang merasakan atau mengalami karomah tersebut. Perhatian kepada santrinya meski sudah wafat. Abdul Muid Eko, salah seorang santri Mbah Nur berasal dari desa Kangkung Meranggen, Jawa Tengah yang sangat takzim dan patuh terhadap dawuh-dawuh Mbah Nur. Meski sang guru telah wafat, KH Abdul Muid setiap tahun pasti ke Walangsanga untuk menghadiri haul gurunya itu. Pengalaman KH Abdul Muid selesai berzirah di tahun 2011, beliau hendak pulang, namun mendadak mobilnya macet. Perbaikan hingga pukul 3 dini hari ternyata mobil tidak menyala juga, sehingga akhirnya KH Abdul Muid memutuskan untuk bermalam di makam Mbah Nur. Pagi hari, peristiwa yang aneh terjadi. Mobil KH Abdul Muid menyala sendiri. Saat melewati Pemalang kota, KH Abdul Muid melihat adanya bekas banjir besar. Benar, banjir bandang telah melewati kota Pemalang dan memutus jembatan Komal. KH Abdul Muid merasakan semacam adanya kehadiran Mbah Nur atas peristiwa mobil yang mogok semalam. Pisang ajaib Mbah Nur. Kisah lain karomah Mbah Nur dikisahkan oleh dua santrinya, yaitu Kiai Bardi dan KH Abdul Muid. Berdua mereka ingin sowan kepada Mbah Nur Sangguri. Namun, mereka tidak memiliki uang untuk ongkos menuju ke kediaman Mbah Nur. Mereka hanya mempunyai buah pisang yang masih di pohon. Lalu buah pisang itu dijualnya untuk bekal modal perjalanan berangkat sowan. Kisah menariknya adalah saat Kiai Bardi dan KH Abdul Muid tiba di kediaman Mbah Nur yang berada persis pinggir sungai. Mereka disuguhi pisang oleh gurunya tersebut. Berdua sangat kaget saat mereka melihat pisang yang disuguhkan sama persis dengan pisang yang mereka jual sebelum berangkat sowan. Air hujan tak berani menyentuh Mbah Nur. Peristiwa lain adalah saat Mbah Nur berangkat ke Benda Kerep, Cirebon untuk mengaji kepada Kiai Kaukab. Mbah Nur ditemani menantunya, Kiai Mustafa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan deras. Lalu Mbah Nur berkata kepada Mustafa, "Peganglah tanganku." Dan selama perjalanan tersebut, berdua tidak setetes pun terkena air hujan. Banjir tak berani menyentuh rumah Mbah Nur. Rumah kediaman Mbah Nur semua di blok Musyala Al-Awabi. Namun, karena alasan halwat, menyape atau riada, beliau memilih tinggal di blok Manggis Gentingkol, Walangsanga Kec. Moga Pemalang yang saat itu masih sepi jauh dari rumah penduduk karena letaknya di tengah sawah. Selain itu, kediaman Mbah Nur yang baru memang bukan untuk keumuman manusia, lokasinya di sawah dan berada di samping sungai. Bahwa banyak orang mengatakan rumah Mbah Nur tidak ada jarak, menyatu dengan sungai. Rumah sederhana terbuat dari bahan dasar bambu, menjadikan Mbah Nur semakin karismatik di mata masyarakat. Pernah suatu kali, terjadi banjir besar. Air yang meluap-meluap, namun air banjir tak menyentuh, apalagi menggenangi Mbah Nur. Menurut saksi mata saat peristiwa terjadi, air sungai yang banjir tersebut nampak mengalir miring menghindari rumah Mbah Nur. Sebesar apapun banjir yang datang pasti airnya miring dan tidak sampai menggenangi ataupun menyentuh pintu bilik rumah Mbah Nur. Peristiwa terulang saat Mbah Nur meninggal dunia. Mampu melihat kejadian yang akan terjadi. Dikisahkan tentang karomah Mbah Nur yang lain adalah pada tahun 1974, Haji Syamsuddin dan istrinya dari daerah Tegal hendak melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Semua syarat dan berbagai macamnya sudah terpenuhi, tinggal menunggu keberangkatan. Sambil menunggu keberangkatan, mereka sowan ke kediaman Mbah Nur untuk meminta doa dan berkah agar perjalanan haji mereka dilancarkan. Mohon doa restu, Kiai.
Tahun ini kami insya Allah akan melaksanakan ibadah haji. Doakan kami semoga lancar dan selamat, kata H. Syamsuddin. Mau haji? Haji Singapura? Ucap sang kiai tanpa ekspresi sedikit pun. Tidak lama setelah kunjungan tersebut, H. Syamsuddin dan keluarganya lalu pamit pulang. Apa yang disampaikan oleh Mbah Nur menjadi teka-teki di dalam benaknya. Di belakang hari kemudian, teka-teki dari perkataan Mbah Nur terjawab saat jadwal keberangkatan. H. Syamsuddin dan istrinya harus membatalkan rencana pergi hajinya tahun itu walau mereka telah berada di embarkasi di Jakarta. Baru pada tahun-tahun setelahnya, mereka bisa menunaikan ibadah hajinya. Jawaban Haji Singapura dari MBAH Nur terbukti kalau sang tamu tak bisa menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Seakan Mbah Nur telah mengetahui peristiwa yang sebenarnya belum terjadi, Werosadurun Winara. Kisah lain terjadi pada Nyai Nurmei, salah seorang istri Mbah Nur, saat hendak pergi berhaji. Ia pamit minta izin dan doa dari sang suami. Lalu Mbah Nur hanya berkata, silakan kamu pergi berhaji. Tapi kamu tidak akan pulang lagi ke Walangsanga. Nanti kita ketemu di Mekah sana. Singkat ceritanya Nur Mipu, sampai di Mekah dan betul di sana ia bertemu secara nyata dengan Mbah Nur suaminya yang tidak turut berhaji. Selang beberapa waktu Nyai Nur Mipur meninggal dunia di Mekah Al-Mukarramah. Betul-betul terjadi perkataan Mbah Nur, kamu tidak akan pulang lagi ke Walangsanga. Karomah Mbah Nur menjadi kebanggaan bagi warga Pemalang, sekaligus tentang sejarah kebaikan yang selalu dikenang.